Di tengah gemuruh demokrasi dan pesta politik yang silih berganti, bangsa ini justru terlihat seperti kapal besar yang berjalan tanpa arah. Banyak yang menyalahkan elit, tapi tidak sedikit pula yang mengeluh soal rakyat yang mudah termakan hoax. Apakah masalahnya lebih dalam dari sekedar siapa yang salah dan siapa yang benar? Atau mungkin ini soal bagaimana bangsa ini kehilangan nalar, baik di kalangan penguasa maupun di tengah rakyat. Dalam konteks inilah peringatan moral dan intelektual dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur menemukan relevansinya yang semakin tajam. Sudah bukan rahasia, kekuasaan hari ini bukan lagi soal gagasan, tapi soal politik dagang sapi. Kursi, jabatan, proyek, bahkan hukum, semuanya bisa ditukar, asal deal. Istilah politik transaksional kini tak lagi menjadi aib, tapi seolah bagian sah dari permainan. Padahal kalau kita kembali ke pemikiran Hannah Arendt, kekuasaan yang sejati bukanlah soal menguasai, tapi soal bertindak bersama demi kebaikan bersama. Power corresponds to the human ability not just to act, but to act in concert. Kekuasaan seharusnya lahir dari kemampuan manusia untuk bertindak bersama, bukan saling memperalat. Ketika elit lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada memikirkan rakyat, maka kekuasaan kehilangan ruhnya. Inilah bentuk nyata dari apa yang oleh Gus Dur disebut sebagai politik yang kehilangan etika. Dalam berbagai tulisan dan wawancaranya, Gus Dur berkali-kali menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan pedagang kekuasaan. Baginya, politik tanpa nilai akan berubah menjadi panggung sinisme dan kehancuran moral. Beliau berkata, demokrasi tanpa moral hanyalah jalan tol menuju kekacauan. Logikanya sederhana. Pemimpin dipilih untuk melayani rakyat. Tapi ketika kepemimpinan dijalankan untuk menguntungkan kelompok, maka kontradiksi logis terjadi. Pemimpin tak lagi memimpin, tapi hanya menjadi manajer dari sistem transaksional yang rakus dan tidak beretika. Kita bisa merenungkan kembali pandangan Al-Farabi. Qaidul madinatil fadilati yajibu an yakuna aqilan muhibban lil haqqi karihan lil batili sa'yan fi islahin nufusi qabla islahil ajsadi. Pemimpin negara utama haruslah seorang yang berakal, mencintai kebenaran, membenci kebatilan, dan berusaha memperbaiki jiwa sebelum memperbaiki jasad. Sayangnya, banyak elit hari ini justru sibuk memperbaiki citra, bukan jiwa. Namun, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan elit. Karena dalam demokrasi, pemimpin lahir dari pilihan rakyat. Dan disinilah letak masalah kedua, lemahnya logika publik. Banyak orang lebih percaya pada yang viral daripada yang rasional. Isu yang menggetarkan emosi lebih dipercaya ketimbang fakta yang berbicara jujur. Plato dalam Republik pernah mengingatkan, the price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men. Harga yang dibayar oleh orang baik karena acuh terhadap urusan publik adalah dipimpin oleh orang jahat. Dan itu yang sedang kita saksikan. Ketika yang bijak diam,
yang gaduh naik panggung. Gus Dur melihat fenomena ini dengan jernih. Beliau mengatakan bahwa bangsa ini rawan kehilangan kemampuan memilah antara citra dan substansi. Ucapannya yang terkenal, masyarakat kita seringkali lebih percaya pada simbol daripada substansi. Ketika yang lebih penting hanyalah penampilan, bukan nilai, slogan, bukan isi, maka akal sehat publik pun terkikis. Demokrasi yang sehat butuh logika sehat, bukan hanya di ruang kuliah, tapi di pasar, di warung, di media sosial, dan tentu saja di bilik suara. Ibnu Rushd menegaskan bahwa nalar publik adalah jembatan antara syariat dan kebenaran universal. Inna ghayata syariati hiyal haqq wa inna an-nadhara al-aqliyya la yukhalifu syar'a idza kana sahiha. Tujuan utama dari syariat adalah kebenaran, dan nalar rasional tidak akan bertentangan dengan syariat jika dijalankan secara benar. John Stuart Mill pernah menyatakan, "The worth of a state in the long run is the worth of the individuals composing it." Nilai sebuah negara dalam jangka panjang ditentukan oleh nilai individu-individu yang menyusunnya. Jika bangsa ini diisi oleh rakyat yang pasif dan elit yang transaksional, maka kekacauan bukan hanya mungkin, tapi pasti. Disinilah pentingnya pendidikan akal. Imam Al-Ghazali menegaskan, "Al-aqlu huwal asasul ladzi yubna alaihi taklifu wa bihi yumayyazul insanu anil bahaimi." Akal adalah fondasi yang menjadi dasar taklif atau beban hukum, dan dengannya manusia dibedakan dari binatang. Jika bangsa kehilangan akalnya secara kolektif, maka sesungguhnya ia sedang turun derajat dalam kemanusiaannya. Apa yang diwariskan Gus Dur bukan sekedar kenangan, tetapi peringatan filosofis. Beliau bukan hanya seorang ulama dan negarawan, tetapi juga penjaga nalar publik. Gus Dur menyadarkan bahwa kemunduran bangsa tidak selalu datang dari luar, tapi bisa tumbuh dari dalam ketika elit berhenti berpikir dan rakyat berhenti bertanya. Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang sekedar pintar berbicara, tetapi pemimpin yang jujur berpikir, dan rakyat yang tidak hanya puas dengan sensasi, tapi berani menggunakan logika. Maka saatnya kita menghidupkan kembali warisan Gus Dur, berpikir jernih, bersikap jujur, dan tidak takut berbeda demi kebenaran.